Di dapur istana, Ji-young mulai menyusun rencana masakan mereka. Kemudian ia menunjukkan sebuah panci presto yang akan digunakan untuk babak ketiga. Ia menjelaskan bahwa panci tersebut akan membuat ayam mereka akan cepat lebih empuk, bahkan sampai ke tulang-tulangnya. Namun sayangnya pada zaman tersebut belum ada panci presto itu. Kemudian dia teringat bahwa pada zaman itu ada seorang penemu yang bisa membuatkan panci tersebut untuknya. Bahkan penemu itu juga menemukan jam yang pada waktu itu dipakai di kerajaan. Hari-hari mereka gunakan untuk mempersiapkan kompetisi dengan baik. Mereka bahkan juga telah menjemur ayam-ayam yang akan mereka gunakan. Di sisi lain, chef dari kerajaan Ming juga tak mau kalah. Mereka juga berlatih dengan sangat keras dan berharap mereka akan menang. Karena harga diri kerajaan ada di tangan mereka. Malam itu, Ji-young dan yang lain kembali berkumpul untuk mengoreksi menu mereka. Namun tiba-tiba sang raja mengintip dari lubang pintu. Sang raja sepertinya sangat penasaran tentang rencana Ji-young dan teman-teman. Untungnya ketika Ji-young mengecek, sang raja cepat bersembunyi sehingga tidak ketahuan. Keesokan harinya, Ji-young membawa gambar panci presto ke hadapan sang raja. Kemudian dia meminta izin untuk menemui sang penemu dan memintanya membuatkan panci tersebut. Namun kata sang raja, penemu yang dimaksudkan Ji-young telah meninggal. Tapi untungnya keponakannya yang memiliki keahlian yang sama masih ada menggantikan penemu tersebut. Sang raja awalnya tidak mengizinkannya. Namun karena kata Ji-young itu sangat penting, akhirnya dia mengizinkannya asalkan dia juga ikut bersamanya. Namun sang kepala kasih melarangnya karena sepertinya tak pantas jika raja meninggalkan istana sedangkan sedang ada tamu dari kerajaan Ming. Akhirnya dengan berat hati ia meminta kepala sekretaris untuk menemani Ji-young pergi menemui sang pengrajin ataupun penemu tersebut. Namun ketika melihat mereka pergi berdua dari belakang, sang raja sepertinya tidak rela. Dia melihatnya seperti sepasang suami istri dan sepertinya raja cemburu melihat hal tersebut. Sedangkan Ji-young dan sekretaris Kim memulai perjalanannya sambil mengobrol. Di sana sekretaris Kim mengatakan bahwa sepertinya sang raja mulai tertarik kepada dirinya lebih dari sekedar seorang koki. Namun Ji-young mengelaknya dan dia mengatakan bahwa hal tersebut tidak mungkin karena dia juga akan segera kembali ke asalnya. Tiba-tiba muncul Gonggil di depan mereka. Mereka berdua sangat terkejut. Kemudian Gonggil mengatakan bahwa sang raja ada di belakang mereka. Melihat hal tersebut, mereka berdua lebih-lebih terkejut lagi. Meskipun sudah dilarang, namun sang raja tetap keras kepala. Dia bahkan menyamar menjadi seorang biasa agar tidak diketahui oleh orang lain. Selain itu, dia juga membawa satu bodyguardnya dan juga Gonggil untuk menjaga mereka. Im Song-ji tidak punya pilihan lain selain menuruti perintah sang raja. Dia kemudian pulang sedangkan sang raja pergi meneruskan perjalanan bersama Ji-young dan yang lain. Ia kemudian memerintahkan para pekerja kerajaan untuk mengunci ruangan raja dan mengatakan bahwa raja sedang sakit selama sang raja pergi. Hal tersebut dia lakukan untuk melindungi nama baik sang raja agar tidak terjadi gosip-gosip yang akan menyebar di kerajaan. Di tempat lain, sang raja sudah sangat kelelahan menjalani perjalanannya. Namun dia masih terus semangat demi menemani Ji-young. Sedangkan Pangeran Agung dan antek-anteknya yang mengetahui bahwa raja pergi bersama Ji-young, ia menyusun rencana untuk menyuruh anak buah mereka yang sudah terlatih untuk menyerang raja dan juga Ji-young, di mana target utama mereka adalah Ji-young. Mereka akhirnya sampai di tempat sang pengrajin. Sang raja yang tidak sabaran langsung membuka gerbang rumahnya. Namun tiba-tiba sebuah meriam meledak ke arah mereka. Dengan cepat sang raja langsung melindungi Ji-young. Namun ternyata meriam tersebut bukanlah meriam bom, melainkan meriam berondong beras yang dibuat oleh sang pengrajin. Pengrajin tersebut bernama Chun Sang. Ia bahkan tidak menghiraukan kedatangan tamunya karena sepertinya dia sangat sensitif dengan kata-kata kerajaan. Menurutnya sang paman yang sudah meninggal hanya digunakan ketika kerajaan butuh saja, dan ketika sudah tidak dibutuhkan, sang paman ditinggalkan begitu saja oleh kerajaan sampai akhir hayatnya. Sang raja dengan temperamennya hampir saja membuat si Chun Sang marah. Namun Ji-young mencoba menenangkan sang raja. Ia memintanya untuk sedikit menahan emosinya agar Chun Sang mau membantu membuatkan panci tersebut untuk mereka. Namun sayangnya tidak semudah itu merayu Chun Sang. Ia bahkan mengusir mereka dari rumahnya, dan jika tidak pergi, Chun Sang akan menarik jebakan panah ke arah mereka.
Ketika hendak pergi dan menutup gerbang, Ji-young kemudian mendengar gumaman Chun-sang yang sangat resah ketika merasakan berondongnya tersebut sangat hambar. Mendengar hal tersebut, Ji-young langsung memberikannya gula dan memintanya untuk menambahkan ke berondong tersebut agar rasanya lebih manis. Siapa tahu hal tersebut bisa membuka hati si Chun-sang. Namun sayangnya semua itu gagal. Si Chun-sang menerima gula tersebut namun tetap menolak untuk membuatkannya panci. Tapi mereka tidak menyerah, mereka tetap menunggu di dekat rumah Chun-sang. Sementara itu, Mok-ju yang mengetahui raja sedang pergi bersama Ji-young menjadi sangat marah. Ia juga sudah mengetahui bahwa Gong-gil adalah kakak dari anak yang dulu pernah tinggal di kerajaan dan dipulangkan dalam keadaan meninggal. Sehingga ia menyuruh dayang-dayangnya untuk mencari lebih dalam tentang Gong-gil. Di dapur istana, teman-teman Ji-young masih terus melatih dan memperbaiki menu masakan mereka dan juga memastikan bahan-bahan mereka disimpan dengan baik sampai hari H tiba. Namun di sisi lain, Ko Ki-meng bersikap sangat aneh. Ia meminta Gilgem untuk berlatih menggunakan pisau dan mengiris sayuran. Ia bahkan sangat keras dengannya, sampai-sampai tangan Gilgem pun banyak yang terluka. Namun melihat sikap Ko Ki-meng yang tidak biasa, mereka bertiga tidak berani menghentikannya. Di sisi lain, salah satu Ko Ki-meng yang bernama Ye Fix-yu tiba-tiba menemui Pangeran Agung dan dia mengatakan bahwa ia ingin melakukan barter dengan Jo Seon. Ia membawa lada khas kerajaannya yang sangat berharga dan kemudian dia memintanya untuk ditukar dengan bubuk cabai milik Ji-young yang mereka buat sendiri. Hari itu hujan pun turun. Gong-gil mengatakan bahwa suasana tersebut sangat cocok jika mereka memakan sebuah camilan dan juga minum alkohol. Kemudian tiba-tiba Ji-young terpikirkan cemilan dari kampung halaman Chusang, di mana ada sebuah camilan yang bernama Pejon yang berasal dari kampung halamannya yang pasti akan membuatnya berubah pikiran. Kemudian dengan bantuan Gong-gil dan bodyguard raja, ia mulai menyiapkan bahan dan memasak Pejon tersebut. Kemudian dengan sengaja ia mengipas masakannya agar aromanya sampai dan tercium oleh Chun-sang. Dan benar saja, sesuai dugaan mereka, aroma Pejon yang dibuat oleh Ji-young menggugah selera Chusang dan membuatnya teringat akan kampung halamannya. Kemudian diam-diam dia keluar dari rumah dan mendekati mereka. Dengan malu-malu dia menerima tawaran camilan tersebut. Dan setelah memakannya, dia benar-benar keenakan dan merasa kembali ke masa kecilnya. Cemilan itu juga mengingatkannya kepada ibunya yang dia rindukan. Akhirnya, berkat cemilan tersebut, Chun-sang memutuskan untuk membantu mereka membuatkan panci itu. Setelah itu, Gong-gil ditinggal di sana untuk membantu Chun-sang membuat panci, sedangkan Ji-young dan yang lain pergi ke hutan untuk mengambil beberapa bahan masakan segar dari sana. Kemudian mereka bekerja di bagian mereka masing-masing. Sedangkan Ye Fix-yu yang mendapatkan bubuk cabai dari sang Pangeran Agung langsung menyuruh sang kepala chef untuk mencicipinya. Dan ia mengatakan bahwa itu adalah senjata rahasianya untuk di putaran pertama. Keesokan harinya, sang kepala chef Ming tak sengaja mendengar bahwa Yu-kun dan salah satu menteri membicarakan bahwa mereka akan menyerang raja dan juga Ji-young. Dan mereka berharap Ji-young tidak akan selamat. Karena merasa hal tersebut tidak adil, jadi malam itu dia menemui kedua koki dengan menyamar. Kemudian dia memberikan sebuah kertas dan langsung pergi begitu saja. Para koki tersebut kemudian membuka kertas itu dan mencoba membaca suratnya. Namun sayangnya surat itu kosong. Mereka kemudian membawanya ke Kasim sang raja. Kemudian di atas cahaya lampu, ia bersama Song Jae mencoba membacanya. Dan timbullah sebuah tulisan yang mengatakan bahwa ada yang sedang mengincar koki istana. Melihat surat tersebut, Song Jae langsung memutuskan untuk membawa pasukan untuk menjemput dan melindungi raja dan yang lain. Hari kompetisi pun tiba, panci yang mereka buat pun telah jadi. Bahan-bahan yang mereka cari pun telah terkumpul. Kini saatnya mereka untuk pulang untuk melakukan kompetisi dengan baik. Namun tiba-tiba sekelompok asasin datang ingin menyerang mereka. Untungnya Chun-sang memasang beberapa tali yang digunakan sebagai tanda jika ada orang yang akan menyerangnya. Dan tiba-tiba tanda tersebut berbunyi. Ia langsung mengatakan kepada yang lain bahwa akan ada yang menyerang mereka. Peringatan tersebut ternyata dia pasang setiap 10 langkah. Dan semakin banyak tanda tersebut berbunyi, berarti musuh semakin dekat. Mereka kemudian memasang status waspada. Mereka meminta agar sang raja pergi bersama Ji-young dan membawa panci tersebut. Sedangkan mereka akan mencoba menghadapi para asasin tersebut. Belum sempat mereka pergi, para asasin sudah menyerang mereka. Meskipun sudah dibantu Chun-sang menggunakan meriam, namun ternyata jumlah mereka sangat banyak sehingga membuat mereka kewalahan.
Jiong dan sang raja mencoba kabur, namun karena Jiong adalah target utama mereka, akhirnya mereka menyerang raja yang mencoba melindungi Jiong. Bahkan Jiong sampai terjatuh dan tangannya tertimpa panci presto yang dia lindungi. Kemudian mereka menyuruh untuk kabur, namun sayangnya tutup panci tersebut terlepas dari genggaman Jiong. Namun Chun Sang berjanji bahwa dia akan membawakannya untuk Jiong tepat waktu. Akhirnya raja dan Jiong kabur dari sana. Jiong berlari sambil memeluk panci tersebut. Meskipun sudah dihalangi oleh Gong Gil dan sang bodyguard, namun para assassin tersebut tetap menemukan raja dan juga Jiong. Sang raja yang tidak ingin Jiong terluka, sekuat tenaga mencoba melawan para assassin tersebut. Raja berhasil mengalahkan mereka dan menanyakan siapa yang menyuruh mereka. Namun assassin itu malah memilih untuk bunuh diri daripada mengatakan orang yang menyuruh mereka. Di saat bersamaan, Im Song Jae datang dan menolong mereka. Jiong sempat pingsan karena syok melihat assassin tersebut bunuh diri di depannya. Gong Gil dan bodyguard raja juga untungnya mereka selamat. Setelah Jiong sadar, mereka kemudian bergegas pulang menggunakan kuda karena mereka sudah tidak punya waktu lagi untuk bisa tepat waktu dan melakukan kompetisi. Di saat para koki sudah menyiapkan bahan-bahan yang akan mereka pakai untuk memasak, mereka tinggal menunggu kedatangan raja dan juga Jiong. Mereka semua gelisah, mereka takut jika Jiong dan raja tidak akan sampai tepat waktu. Waktu pertama yang ditentukan telah lewat, namun untungnya Tang Bailong yang mengetahui rencana busuk Yukun dan para menteri meminta tambahan waktu karena dia benar-benar ingin kompetisi tersebut diadakan dengan seadil-adilnya. Di sisi lain, sambil menahan mual dan pusing, Jiong tetap bertahan dan berjuang agar dia kuat dan sampai ke istana tepat waktu. Setelah gelisah menunggu, mereka akhirnya sampai di istana. Jiong sudah tidak sabar menunjukkan kemampuannya. Para menteri juga menyambutnya, kecuali Pangeran Agung yang tampaknya tidak menyukai kedatangan mereka. Setelah Raja dan Jiong tiba di istana, kompetisi pun langsung dimulai. Untuk ronde pertama, mereka diminta memasak hidangan berbahan dasar daging yang belum pernah disajikan dimanapun. Masing-masing koki menyusun strategi masing-masing dan saling menunjukkan kemampuan mereka. Namun Jiong tampak kesakitan di tangannya akibat tertimpa panci presto sebelumnya. Tapi ia tetap berusaha nih untuk tetap profesional dan melanjutkan tugasnya. Mereka benar-benar koki yang luar biasa. Skill mereka dipamerkan hingga membuat semua orang yang ada di sana sangat kagum. Jiong mencoba menerka dan menebak menu masakan lawan, tapi kemudian dia menyadarkan dirinya untuk tetap fokus. Sedangkan Tang Bailong sepertinya juga penasaran dengan masakan Jiong. Jiong kemudian merebus dagingnya, namun di tengah-tengah memasak, mereka kehilangan saus cabai gochugaru dan gochujang yang mereka buat sebelumnya. Jiong sempat panik, namun dia tidak punya waktu lagi dan dia harus langsung berpikir cepat untuk mengganti menunya. Akhirnya dia memutuskan untuk memasak daging menggunakan arak anggur. Koki yang lain mengikuti perintah Jiong dan melaksanakannya. Karena waktu mereka tidak banyak, mereka langsung gerak cepat menyelesaikan masakan mereka. Meskipun menu tersebut berbeda dari rencana awal, tapi Jiong tetap melakukan yang terbaik untuk memenangkan kompetisi tersebut. Semua orang tertegun ketika melihat Jiong menuangkan anggur ke dalam panci rebusan daging. Begitu pula dengan Tang Bailong. Dia menerka-nerka masakan Jiong yang sangat membuatnya penasaran. Para menteri juga sempat meragukan masakan Jiong karena mereka belum pernah melihat daging dicampurkan dengan arak anggur sebelumnya. Sang raja juga sempat khawatir, namun dia tetap mempercayai dan membela Jiong di depan Yukun. Sedangkan koki Yu Fixu menumis menggunakan cabai yang dia ambil dari Pangeran Agung. Dari baunya saja, Jiong sudah yakin nih dan tahu bahwa aroma itu adalah aroma saus cabai buatannya. Lalu bagaimana dia bisa mendapatkan itu? Padahal itu adalah senjata rahasia bagi Jiong. Namun Jiong tidak punya waktu untuk itu semua. Dia kembali fokus ke masakannya. Dan setelah matang, dia langsung menyusun masakannya ke atas piring. Ia membuatnya semenarik mungkin. Sedangkan Tang Bailong bersama yang lainnya ternyata juga mengeluarkan senjata rahasia mereka yang berupa miras legendaris yang diwariskan dari keluarga Qiufu. Miras tersebut juga dikenal dengan miras paling enak yang pernah ada. Setelah selesai, mereka saling menghidangkan masakan mereka masing-masing.
Yang pertama dicicipi adalah dari pihak Joseon. Jiyoung memadukan daging dengan berondong beras di atasnya, sehingga ketika digigit memberikan banyak sensasi tekstur dan juga rasa. Raja dan Yukun sangat menikmati dan merasa daging tersebut sangat lezat dan juga empuk. Kemudian Jiyoung menjelaskan tentang masakannya dan proses memasaknya. Sang raja merasa sangat bangga dengan masakan Jiyoung. Selanjutnya mereka akan memakan masakan dari kerajaan Ming. Kemudian Kok Ye Fixie menjelaskan tentang hidangan tersebut. Raja dan Yukun kemudian mencicipinya. Dan tak salah lagi, makanan mereka pun terasa sangat lezat dan ada rasa pedasnya namun tetap bisa dinikmati. Kemudian Ye Fixie juga menjelaskan bagaimana cara dia memasaknya. Yukun kemudian menanyakan dari mana asal rasa pedas tersebut. Kemudian dia mengatakan bahwa itu adalah dari bumbu rahasia yang dia punya. Ditambahkan dengan miras legendaris, rasa masakan dari kerajaan Ming terasa sangat lengkap dan sempurna. Raja dan Yukun juga memuji masakan tersebut. Jiyoung tetap yakin bahwa cabai tersebut adalah miliknya yang dia curi. Yukun mengatakan bahwa dia lebih menyukai masakan dari kerajaan Ming, sedangkan sang raja memilih masakan dari kerajaan Joseon. Raja memberi nilai 7 untuk masakan Ming, sedangkan Yukun hanya memberikan nilai 4 untuk masakan Joseon. Ketika akan diumumkan, tiba-tiba Jiyoung meminta izin untuk mencicipi masakan milik kerajaan Ming. Karena dia merasa harus memastikan salah satu bahan yang sepertinya itu adalah milik kerajaan Joseon. Namun sayangnya Yukun tidak mengizinkannya. Namun tiba-tiba Tang Bailong mengambil piring tersebut dan memberikannya kepada Jiyoung. Kemudian dia mempersilahkan Jiyoung untuk mencicipinya. Tang Bailong ingin kompetisi tersebut berjalan dengan adil, sehingga dia merasa Jiyoung harus mencicipinya agar tidak ada kesalahpahaman. Yukun sempat marah, namun Tang Bailong berhasil meyakinkannya dan mempersilahkan Jiyoung mencicipinya. Setelah diizinkan juga oleh sang raja, Jiyoung kemudian mencicipi makanan tersebut. Dan sebagai gantinya, Tang Bailong pun juga mencicipi makanan milik Jiyoung. Tang Bailong sangat terkesan dengan rasa masakan Jiyoung yang benar-benar enak. Sedangkan Jiyoung merasakan bahwa bahan yang mereka gunakan merupakan cabai milik mereka. Lalu Jiyoung mengatakan bahwa salah satu bahan makanan tersebut adalah milik mereka. Namun Ye Fixie mengatakan bahwa dia mendapatkan hal tersebut secara legal. Jiyoung tetap tidak percaya dan yakin bahwa bahan tersebut adalah miliknya yang dicuri. Tang Bailong kemudian meminta Ye Fixie untuk jujur dari mana dia mendapatkan bahan tersebut. Bahkan Tang Bailong juga menuduhnya mencuri. Ye Fixie merasa sangat marah karena dituduh mencuri. Bahkan Tang Bailong meminta maaf kepada atas kelakuan Ye Fixie. Lalu Tang Bailong memilih untuk mengalah di putaran pertama karena dia merasa malu temannya telah mencuri bahan milik lawannya. Namun Ye Fixie tetap kekeh bahwa dia tidak mencuri. Lalu dia mengatakan bahwa dia mendapatkan bahan tersebut dengan cara barter melalui Pangeran Agung. Raja sempat kaget karena dia tidak percaya pamannya melakukan hal tersebut. Namun Pangeran Agung sempat mengakuinya. Namun meskipun dia mengakui, ia tetap mengeles nih guys kalau dia sebenarnya tidak tahu bahwa bahan tersebut adalah bahan masakan yang penting, sehingga dia merasa harus membuang semuanya dan menukarnya dengan lada berharga dari kerajaan Ming. Sang raja benar-benar tidak habis pikir dengan kelakuan pamannya. Meskipun begitu, Tang Bailong tetap merasa kecewa dengan Ye Fixie karena notabene dia itu tahu bahwa bahan tersebut adalah bahan masakan penting bagi kerajaan Joseon. Namun tetap saja dia mengambilnya. Setelah berpikir atas semua kejadian tersebut, akhirnya sang raja mengambil keputusan yang bijak, di mana mereka akan membatalkan penilaian di putaran pertama tersebut, dan hasilnya akan dianggap seri. Kemudian raja memberi keputusan di mana jika ketiga putaran hasilnya selalu seri, maka kemenangan akan diberikan kepada kerajaan Ming. Kompetisi pun berakhir. Tak lupa Ye Fixie juga meminta maaf kepada Jiyoung atas kelalaiannya. Jiyoung dan yang lain lanjut berkumpul untuk diskusi menu masakan di putaran kedua. Karena mereka sudah kehilangan bubuk cabai, jadi mereka akan membuat menu lain dari bebek yang mereka punya. Jiyoung memutuskan untuk membuat bebek packing, di mana bebek packing adalah hidangan istimewa kekaisaran kerajaan Ming pada masa itu. Dan dia yakin itu akan membuat Yukun terkesan. Sedangkan para koki kerajaan Ming juga melakukan diskusi dan menyiapkan bahan yang akan mereka gunakan. Raja kemudian memanggil Pangeran Agung dan memarahinya tentang kejadian tadi. Ia lalu meminta sang sekretaris untuk mengembalikan semua bubuk cabai milik Jiyoung.
Sedangkan Mokju masih terus menekan Kokimeng untuk menyabotasi perlombaan agar mereka kalah. Kokimeng yang diancam terpaksa menuruti dan tidak bisa membantah perkataan Mokju. Hari putaran kedua pun tiba. Pada putaran kedua, mereka akan memasak hidangan khas dari lawan mereka dan kompetisi pun dimulai. Sesuai dengan rencana mereka, masing-masing mereka memulai meracik dan memasak masakan andalan dari masing-masing kerajaan. Tak disangka, koki kerajaan Ming membawa bunga teratai emas yang sangat besar dan indah. Wanginya juga sangat semerbak, bahkan dijuluki dengan teratai kerajaan Joseon karena warnanya yang menawan. Namun Ji-young tidak boleh hilang fokus. Ia kembali mengolah masakan sesuai dengan rencana mereka. Meskipun kadang kesakitan, namun Ji-young tetap melakukannya dengan baik. Ia berusaha sebaik mungkin agar mereka menang. 기름이 쫙 빠져서 오일 샤워를 해야 껍질 Bebek Ji-young sudah matang, kini saatnya giliran Kokimeng memotongnya dengan sempurna. Namun, Kokimeng yang diawasi oleh selir dari utusan Mokju merasa harus menjalankan tugasnya dari Mokju. Tapi Kokimeng sangat tertekan dan sebenarnya dia tidak ingin menyabotase kompetisi tersebut. Akhirnya dengan sengaja Kokimeng melukai tangannya agar dia tidak bisa mengikuti kompetisi itu. Mereka sempat bingung karena Kokimeng yang selama ini berlatih untuk mengiris bebek tersebut. Namun kemudian Kokimeng menyarankan agar Gilgem mencobanya. Karena tidak punya pilihan lain, Ji-young kemudian mempersilahkan Gilgem untuk mencobanya dan mempercayainya sepenuhnya. Ternyata itulah tujuan Kokimeng mengajari Gilgem dengan sangat keras selama ini. Dan inilah saatnya Gilgem menunjukkan kemampuannya. Gilgem kemudian memulai mengirisnya sambil mengingat apa yang diajarkan oleh Kokimeng. Dan ternyata Gilgem berhasil melakukannya dengan sempurna. Dengan begitu, Kokimeng tidak perlu merasa bersalah kepada Ji-young. Namun ternyata sebelumnya Kokimeng juga telah jujur kepada Ji-young bahwa ada yang ingin menyabotasi kemenangannya. Dan sekarang Ji-young mengerti apa maksud Kokimeng tersebut. Sedangkan Tang Bailong dan yang lain memasak sesuatu dari akar teratai yang terlihat sangat menarik dan juga lezat. Setelah selesai, mereka kemudian menghidangkan masakan tersebut dan siap untuk dinilai. Kali ini masakan dari kerajaan Ming yang akan dicicipi. 조선의 깊은 맛, 은근하면서도 기품이 뒤덮이는 느낌이다. Sesuai dengan dugaan, masakannya benar-benar sangat lezat dan nikmat. Bahkan para menteri pun mengakui kenikmatannya. Tang Bailong kemudian menjelaskan tentang sejarah makanan yang dia buat, dan sang raja cukup takjub dibuatnya. Kini giliran makanan dari kerajaan Joseon, di mana Ji-young membuat bebek packing gulung. Yukun sempat tidak percaya Ji-young membuat hidangan kekaisaran tersebut. Ia juga meremehkan Ji-young karena ia yakin makanannya tak seenak makanan kaisar kerajaan Ming. Namun setelah dia mencicipinya, dia benar-benar takjub karena menurutnya rasanya bahkan lebih enak dari milik kaisar kerajaan Ming. Begitu pula dengan sang raja. Setelah mencicipinya, dia merasa terbang di atas awan karena kelezatannya. Ji-young kemudian juga menjelaskan masakan tersebut. Dan kali ini Yukun berbalik memujinya, dan ia dan sang raja setuju bahwa makanan itu memiliki rasa terenak di seluruh negara. Dan sekarang waktunya penilaian. Yukun dan sang raja menuliskan penilaian mereka masing-masing. Kemudian kepala sekretaris saling menukarnya untuk dibacakan. Dan setelah dibuka, kira-kira siapa yang akan menang? Kita tunggu di episode selanjutnya ya guys. Bye-bye.